Shalom, puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tidak terasa, ini merupakan minggu yang kedua di bulan Desember. Saat-saat kita menjelang merayakan Natal, ini sudah masuk kepada masa Advent yang ketiga. Seiring dengan itu, waktu terus berjalan, waktu berlalu, namun jangan sedikit pun waktu tanpa makanan rohani, tanpa firman Tuhan. Dan kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui kitab Filipi yang hari ini merupakan pelajaran kita yang ke-9. Hari ini merupakan materi pelajaran kita yang ke-9 yang akan kita baca dari pasal yang ketiga kitab Filipi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya, kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh amat baik, dan kasih setiamu itu untuk selama-lamanya. Kami boleh menikmati akan pimpinan, pertolongan, dan berkat yang Allah beri bagi kami saat kami menjelang memperingati hari kelahiran-Mu, Natal yang sebentar lagi akan tiba. Namun kami tetap terintegrasi iman dan hidup kami di dalam kasih-Mu melalui firman Tuhan yang akan terus menuntun kami, menolong kami, laksana pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpin untuk KPW kami malam hari ini dengan pertolongan dan pimpinan Yesus Kristus Tuhan kami. Semuanya ini kami pertaruhkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan
segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat yang 16 yang terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, saudaraku, judul pelajaran kita yang ke-9 ini adalah Maju dalam Iman. Maju dalam iman. Nah, saudaraku, menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang harus dengan sungguh-sungguh dijalani. Demikian juga bagi Rasul Paulus. Kejayaan dan kemuliaan di masa lalu tidak lagi bernilai karena pengenalan akan Kristus. Ayat yang 7 dan 8. Apa yang dahulu dianggap bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti sampah. Saudaraku, mengapa Paulus mengungkapkan hal ini? Dia sedang memperingatkan jemaat Filipi, saudara, untuk berhati-hati, ayat yang kedua, terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Nah, saudara sekalian, orang-orang itu apa? Menekankan hidup keagamaannya hanya secara lahiriah semata. Ayat yang keempat. Orang-orang yang demikian melakukan ibadahnya secara ritualistik dan legalistik, hanya mengikuti syariat agama saja. Nah, orang-orang seperti itu perlu diwaspadai karena ada di dalam jemaat dan berpotensi menyesatkan kerohanian jemaat. Nah, saudaraku, dengan memakai kesaksian hidupnya, Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi. Dulu segala kemegahan lahiriah seperti itu
yang dianggapnya keuntungan, tetapi sekarang tidak lagi. Pengenalan akan Kristus itulah yang diingininya. Mengenal Kristus lebih dalam, dan lebih dalam. Nah, saudaraku, nasihat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Nah, sekiranya Rasul Paulus tetap mengingini kejayaan dan kemuliaannya dulu, dia tidak akan ada di penjara. Maka Paulus dengan tegas menyatakan imannya dan terus mengarahkan pandangannya ke depan. Ayat yang ke-14, bahkan berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sikap Paulus ini tidak mudah untuk diteladani, saudara. Bagi saya dan saudara yang berada dalam keadaan aman dan nyaman, mengikut Kristus adalah mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam keadaan seperti Rasul Paulus, tentu lain ceritanya, bukan? Kadangkala godaan untuk kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan sangat besar. Coba kita ingat saja pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kalau kita bisa membaca dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6, apa yang mereka rindukan? Ya lahiriah. Di Mesir bisa makan enak, ada daging, ada sayur-sayuran. Namun di sini apa yang diperoleh di padang gurun seperti ini? Jadi kadang-kala kita bisa membanding-bandingkan. Tatkala hidup kita belum ada di dalam Kristus, kok kelihatannya lebih nyaman dan lebih enak. Nah, saudara sekalian, kalau kita dalam keadaan yang penuh dengan tantangan ini, dan apabila saat kita merasa bosan, kadang-kala kita dengan mudah merindukan seperti kemakmuran di Mesir, seperti orang-orang Israel. Oleh karena itu kita perlu bertekad seperti Paulus. Yakni apa? Melupakan apa yang telah ada di belakangku. Tujuannya apa? Agar dapat fokus ke depan. Nah, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita juga memiliki kesungguhan dalam iman. Nah, iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Kiranya hal inilah yang juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang dituntut untuk ambil bagian dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiskusi, namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu nanti beberapa pertanyaan akan saya paparkan kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh diajar, dinasihati, bahkan ditegur untuk pengalaman hidup kami sebagai orang percaya kadang-kala mengalami fluktuasi. Saat kami ada di atas, mungkin kami punya semangat yang berkobar-kobar melayani. Namun ibarat roda saat kami ada di bawah, kadangkala kami menjadi down, ngelokro. Kami menjadi bosan. Kami ingin kembali kepada pola hidup lama sebelum kami percaya. Namun terima kasih. Firman Tuhan pada malam hari mengingat kepada kami, supaya kami tetap kembali kepada posisi semula. Sebagai orang-orang percaya, tetap hidup di dalam bingkai Tuhan. Mohon pertolongan ya Tuhan, untuk masa-masa sulit yang kami hadapi. Namun dengan pimpinan, tuntunan daripada Allah, kami kuat, cakap untuk menanggungnya. Oleh sebab itu kami percaya dan menaruh iman kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan,
yang menjadi pijakan, menjadi start, yang menjadi penguat dalam perjalanan hidup kami sekalian. Kepadamu, doa harapan disertai ucapan syukur kami ini, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai bahan diskusi atau sharing kita malam hari ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan saudara terhadap orang yang melayani Tuhan dengan hati yang tidak tulus, yang mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan seterusnya? Bagaimana tanggapan saudara terhadap orang-orang seperti itu? Nomor 2, apa yang saudara lakukan terhadap orang-orang tersebut? Paulus menasihati jemaat di Filipi begitu keras dan tegas, saudara. Namun bagaimana cara kita untuk menolong mereka agar mereka kembali melayani di jalur yang benar? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berdiskusi. Sampai berjumpa kembali untuk KBW kita pada minggu yang ketiga yang akan datang, yaitu tanggal 15, dan itu merupakan pelajarannya 10, dan kita akan untuk jeda sejenak untuk menyambut mempersiapkan Natal. Jadi pelajaran 10 yang akan datang yaitu pada tanggal 15, sesudahnya nanti KBW akan kita mulai kembali pada bulan Januari 2023. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.